Jebol lagi nih cuy, perdana kali di aplikasi pinjol ini dengan menggunakan akun yang sudah beberapa kali galbay di pinjol-pinjol ilegal, ternyata lumer juga di pinjol ini. Dan pastinya di aplikasi ini recommended banget buat yang pemula dan juga buat yang sering di autol. Buruan kalian gaskan, mumpung pencairannya dan juga pengaksesannya cepat banget dan belum banyak orang yang ketahui. Dan lumayan di aplikasi ini tanpa sebar data juga dan gak sebar kontak kalian. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Karena seperti yang kita ketahui ada lagi tuh ya untuk varian barunya. Dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya di pinjol-pinjol legal ataupun mungkin udah pada galbay di pinjol-pinjol ilegal? Yang seperti kita ketahui bersama bahwa pinjol ilegal ataupun legal saat ini itu kembali ramai melakukan pencairan ya. Gue juga nggak tahu kenapa, dan bahkan di pinjol-pinjol legal pun pencairan bisa sampai dengan puluhan juta rupiah ya. Nah, makanya orang-orang tuh pada gaskan di pinjol-pinjol legal. Namun itu biasanya untuk mendapatkan modal usaha ya. Kalau untuk galbay sih ya jangan dipinjol seperti itu ya cuy. Soalnya ada di lapangannya ya. Nah, oke, untuk lebih, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi pinjol yang dimana aplikasi ini gua mengajukan dengan data yang sudah beberapa kali galbay di pinjol-pinjol ilegal, dan bahkan sudah sering dihubungi oleh DC dari pinjol-pinjol ilegal ya. Dan gua ngajuin di aplikasi ini ternyata masih bisa lolos ya. Dan bahkan untuk aplikasi ini bukan pinjol ilegal, melainkan pinjol legal OJK ya. Nah, pikir gua sih kemarin ya ini bakalan di auto, namun iseng-iseng ngajuin ternyata bisa lolos juga ya cuy. Walaupun KTP-nya ini sudah banyak kali galbay ya, namun KTP yang gua gunakan ini bukan KTP fake ataupun yang dibuat di jasa pembuatan amunisi, namun ini adalah KTP real ya teman-teman. Nah, karena yang seperti kita ketahui bersama bahwa banyak juga orang yang galbay di pinjol-pinjol ilegal itu memakai KTP real ya teman-teman. Dan ya biasanya itu orang-orang yang sudah siap mental ya teman-teman, dan udah sering ngajuin juga dan pada galbay di pinjol ilegal ya. Kalau yang masih pemula sih ya saran gue sih jangan ya, soalnya sebar data dan bisa membuat mental kalian sampai down ya. Apalagi DC-nya itu menagih dengan cara-cara yang nggak mengenakan ya teman-teman. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi pinjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan limit peminjaman 1.700.000, dan di sini gua dan yang masuk ke rekening gua adalah 1.600.000 ya teman-teman. Karena memang peminjaman untuk pemula itu adalah 1,6. Bisa sih mendapatkan 1,8, namun tergantung juga dari tim auditnya ya. Kalau dinilainya kalian layak mendapatkan limit tinggi ya, itu bahkan itu bisa mendapatkan peminjaman yang tinggi juga cuy. Kalau misalkan enggak ya kadang juga di bawah 1 juta ya teman-teman. Nah, untuk aplikasi ini tenornya 14 hari ya teman-teman, dan ya wajar sih karena memang hanya KTP doang dan rekening tanpa dokumen-dokumen lainnya, jadi memang masih kecil ya. Dan nanti deh gua akan coba ngajuin kembali kalau misalkan bisa dirawat, gua akan tambah amunisinya apakah naik untuk tenor dan juga kuota pengajuannya atau enggak, nanti kita lihat ya teman-teman. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman tampilan manual dari aplikasi Finplus. Dan untuk aplikasi Finplus ini mungkin untuk sebagian orang belum pada tahu ya, ataupun mungkin yang belum lama meminjol itu biasanya masih asing banget ya. Namun untuk orang-orang yang sudah sering meminjam dan juga sudah lama di perpinjolan itu pasti udah pada tahu ya. Dan ya untuk aplikasinya sih nggak terlalu gede, namun untuk pencairannya memang di aplikasi ini banyak banget ya. Akan tetapi sih nggak setiap saat, kadang-kadang aja tuh cuy untuk pencairannya viral, kadang juga nggak ada pencairan sama sekali dan lain-lain ya. Nah, dan mungkin kalian yang sudah sering mengajukan di aplikasinya bisa ketikkan di kolom komentar gimana untuk perawatannya, apakah bisa dibayar, apakah bisa langsung ACC atau bisa langsung ngajuin dan lain-lain
lain ya. Oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya Finplus, pinjaman ringkas yang dideveloperi oleh PT Rezeki Bersama Teknologi. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK pastinya. Kalian bisa cek di website Otoritas Jasa Keuangan yang updatean terbaru ya. Nah, di situ nanti akan terbagi aplikasi yang terdaftar dan juga berizin OJK. Untuk aplikasinya bisa kalian download melalui link yang gue sediain di deskripsi, ataupun kalian ketikkan di Google Play Store saja dan langsung kalian download aplikasinya. Mau kalian langsung ajukan nggak masalah, ataupun mungkin kalian ingin mencari undangan nggak masalah, atau mungkin cari info dulu ya, itu terserah dari kalian. Dan pastinya di sini updatean terakhirnya itu 25 November 2021, dan untuk aplikasinya memang masih kecil dibandingkan pinjol-pinjol legal lainnya ya. Di sini baru mencapai 1 juta download. Kemudian rating 4,5, ulasan 300.000 ulasan. Dan kalau kita lihat dari brosurnya ya nggak terlalu sebagus pinjol-pinjol legal lainnya sih, namun ya cukup sih. Dan di sini dia aplikasi Finplus menjelaskan terkait perizinan OJK ya, dan di sini ada nomor registrasinya. Kemudian di sini hanya ada 3 step, yaitu isi data pribadi, kemudian ditinjau dulu, dan di sini jika di ACC dananya langsung masuk ke rekening. Kemudian di sini tersedia berbagai pilihan produk yang bisa kalian untuk memenuhi kebutuhan finansial kalian. Dan di sini ada pinjaman harian itu 1,5 dan pinjaman usaha 10 juta rupiah. Namun untuk peminjaman usaha ini memang agak sedikit banyak dokumen yang dia mintai ya. Ada foto usaha dan juga NPWP. Nah, oke, selanjutnya buat kalian yang ingin mengajukan, pastinya kalian baca dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam satu persatu. Kalian lihat dulu dan cari info-info terkait aplikasinya sebelum kalian meminjam ya, agar bisa kalian jadikan pembanding dan juga bahan acuan kalian sebelum meminjam di aplikasi ini. Nah, oke, selanjutnya untuk aplikasinya detailnya ada di sini. Di sini aplikasinya informasi produk nominalnya mulai dari 500.000 hingga dengan 2.400.000. Kemudian bunganya mulai dari 0,1% untuk peminjaman usaha mikro dan 0,2% untuk pinjaman harian. Untuk bunga tahunan tertinggi APR-nya adalah 24% per tahun. Biaya layanannya kompetitif mulai dari 0,21%. Tenornya dari 91 hingga dengan 120 hari, dan sini ada contoh peminjaman atau simulasinya. Kemudian aplikasi ini kalian bisa mengajukan minimal berusia 22 tahun, memiliki ID atau KTP dan bukti penghasilan. Nah, ini kalian bisa lihat untuk nomor teleponnya, email dan lain-lain di sini semuanya ada. Dan untuk diupdate dia itu pada 25 November 2021 dan dirilis tanggal 29 Mei 2019. Untuk izin aplikasinya ini hanya kamera dan lokasi, nggak ada yang lainnya ya cuy. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu masuk ke aplikasinya dan nggak usah berlama-lama. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Finplus. Di sini sudah OJK juga, bagian dari FPI dan juga Kominfo ya. Nah, ini kita tekan OK, yang diakses hanya kamera dan lokasi. Nah, untuk kameranya itu untuk mendaftar dan juga verifikasi wajah, ambil foto, dan untuk lokasinya itu untuk mengetahui area layanan kita ya, apakah berada di layanan mereka atau enggak. Soalnya kalau enggak berada di area cakupan mereka, mau kalian seberapa banyak mengajukan, mau kalian akunnya sudah beberapa kali meminjam, nggak bakalan bisa cuy kalau misalkan nggak masuk dalam area cakupan mereka. Jadi ya jangan berpikiran kalau di Autol itu dari dokumen melulu, ataupun akibat akun fresh kalian, data fresh kalian, dan lain-lain. Banyak faktor yang bisa membuat kalian di Autol ya. Dan ya kembali lagi ke hoki juga sih ya teman-teman, selain di Autol akibat sistem dan juga di luar jangkauan mereka ya. Nah, di sini untuk peminjamannya, untuk yang peminjaman umum itu maksimal 5 juta rupiah dengan tenor maksimal 65 hari, bunga di bawah 0,4%. Namun ini disesuaikan dengan yang dicairkan kita ya. Misalkan dicairkan 1 juta. Nah, itu otomatis beda biaya bunganya dengan yang dicairkan misalkan 2 juta rupiah ya. Nah, kemudian di sini ada pinjaman usaha. Untuk pinjaman usaha ini nggak semua orang bisa langsung mengajukan di sini ya cuy. Soalnya limitnya, soalnya untuk peminjamannya juga tinggi banget, ini 400 juta rupiah, dan biasanya sih ini orang-orang yang sudah sering mengajukan dan mempunyai skor kredit yang bagus, nggak macet, kemudian riwayat pembayaran yang bagus juga ya.
Nah, untuk kalian yang mau mengajukan di peminjaman usaha itu minimal kalau nggak salah 2 kali meminjam atau berapa kali ya, gue juga nggak paham sih. Namun kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Kemudian di sini kita langsung saja ya masuk ke ajukan peminjamannya. Dan di sini ada 5 step untuk pengisiannya: informasi pribadi, kontak, KTP, verifikasi wajah, dan informasi kartu bank. Nah, di sini wajib kalian masukkan informasi pribadi kalian, data diri ya, bukan dari data fake, data busuk, ataupun amunisi yang kalian buat di jasa pembuatan amunisi pinjol ya. Nah, ini kalian bisa lihat untuk informasi pribadinya di sini gua udah isikan ya. Mulai dari status perkawinan, nama ibu, tingkat pendidikan ya, ini kalian isikan semuanya dan bisa kalian lihat dulu. Untuk penggunaan dana peminjaman ini yang paling menentukan juga untuk ACC atau tidaknya ya. Nah, kalian bisa pilih tuh misalkan mata pencaharian atau modal kerja, kesehatan, kemudian kegunaan multifungsi dan lain-lain. Nah, yang paling banyak di ACC saat ini yaitu adalah mata pencaharian, modal kerja, dan juga kebutuhan sehari-hari. Nah, bisa kalian masukkan saja di sini. Oke, selanjutnya di sini ada provinsinya, kalian masukkan semuanya, nama perusahaan ataupun nama tempat bekerja kalian, dan di sini jangan lupa pilih jenis pekerjaan ya. Nah, di sini kalau misalkan nggak ada ya kalian tulis aja nih karyawan swasta ataupun misalkan wira swasta, dan kalian ketikkan nama tempat bekerja kalian. Selanjutnya di sini kita tekan oke ya, kirim. Nah, selanjutnya ada informasi KTP. Untuk informasi KTP-nya di sini dia nggak mencantumkan yang banyak ya untuk tips dan triknya. Kalau kalian sering di auto akibat ini ataupun sering gagal, bisa kalian cek di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data KTP, dan disitu gue udah jabarin lengkap banget ya. Dan ya bisa kalian terapin di semua aplikasi pinjol ya, entah pinjol ilegal ataupun pinjol legal. Nah, kemudian di sini untuk foto memegang KTP, ini kalian nanti akan diarahkan untuk KTP-nya jangan diletakkan di bawah dagu ataupun jangan di tangan yang salah. Nanti kalian akan temukan untuk step by stepnya ketika kalian selesai mengisikan informasi KTP. Oke, selanjutnya di sini kita ke informasi kontak ya teman-teman. Untuk informasi kontak darurat ini dia hanya meminta 2 kontak darurat ya, dan sini kalian pilih hubungannya orang tua dulu yang pertama, kemudian hubungannya rekan kerja. Nah, dan pastikan untuk orang yang kalian masukin kontak daruratnya itu minimal tahu kalian akan mengajukan pinjol, soalnya nanti takutnya kalau misalkan di teleponnya dikondar terus kalian terus orangnya nggak tahu, nggak diangkat, nah itu yang bakalan di auto juga ya cuy. Dan saran gua sih minimal masukin aja orang yang satu rumah dengan kalian ya, ataupun teman dekat atau ya yang kalian anggap sudah dekat banget gitu ya, biar kalian nantinya jikalau mengajukan itu mereka itu kalian bisa beritahukan ya apa-apa saja yang kalian isikan ya. Nah, selanjutnya di sini kita tekan kembali dan sini ada verifikasi wajah ya. Nah, kemudian ada informasi kartu bank. Untuk informasi kartu bank ini bebas kalian mau mengajukan dengan rekening bank apa. Namun yang paling cepat pencairannya saat ini itu adalah Bank BRI ya. Nah, makanya kalau nggak punya Bank BRI ya bisa masukin bank lain cuy. Akan tetapi pencairannya agak sedikit lama ya. Dan ya sayang banget sih di aplikasi ini kita belum bisa mengajukan pencairan dengan menggunakan akun Dana ya. Kalau ada akun Dana itu gampang banget ya, nggak ribet membuat rekening baru ataupun nggak repot lagi ngurusinnya, tinggal nunggu pencairannya saja ya cuy. Nah, oke, sedikit tips dari gua, jika kalian ingin mengajukan di aplikasi ini, ajukan di antara jam 7 sampai dengan jam 9 pagi dan jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore, karena jam tersebut itu yang paling banyak di ACC ya cuy. Walaupun juga gua nggak tahu sih walaupun juga ada beberapa orang yang di ACC di jam 11 siang, jam 10. Namun ya untuk menghindari menumpuknya pengajuan ya, sehingga peng-ACC-an kalian bisa cepat ya, ajukan di jam seperti itu. Namun nggak mesti juga cuy, kadang juga ada yang di auto ya. Dan kembali lagi ke hoki juga ya cuy, kadang kita udah lakuin semuanya, semua tips dan trik, hasilnya bisa berbeda dengan orang yang lain ya teman-teman. Nah, makanya kalau di aplikasi ini di auto ajukan lagi dan ajukan lagi. Jangan kalian patah semangat ya, karena memang di pinjol itu
rentan banget untuk di auto kalau masih pengajuan baru, dan ya sudah seperti itu kalau mengajukan sudah seperti itu kalau di aplikasi seperti ini ya. Jawabannya sih antara dua, auto apa di ACC ya. Kalau untuk digantung sih di aplikasi ini nggak bakalan ya. Kalau misalkan pencairannya telat, itu bisa kalian hubungi customer service-nya dan minta untuk segera ditinjau saja ya teman-teman, untuk pencairannya agar diselesaikan ya. Oke, jadi saya rasa begitu saja dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi Find Plus ini. Dan mungkin buat kalian yang sudah sering merawat, bisa kalian ketikkan di kolom komentar gimana progresnya ya, apakah bisa langsung cepat atau bisa langsung mengajukan kembali. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bye.